قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan Pak Ustadz. Saya sangat menyukai buku surat Yasin cetakan Pak Hasim karena bukunya bagus, kertasnya juga bagus, dan juga surat tulisannya juga jelas. Bukan begitu bapak-bapak? Betul Mas, alhamdulillah ya. Cetakan buku Yasinnya Pak Hasim memang bagus, saya juga setuju. Terima kasih bapak-bapak. Saya memang selalu menjaga buku cetakan saya karena isinya ayat suci Al-Quran. Jadi saya harus teliti dan hati-hati. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Hasim. Insya Allah membaca Yasin akan membawa kebaikan buat yang dibacakan maupun yang membacakan. Amin. Gitu aja Pak. Maaf Pak. Enggak. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Ilham. Oh iya Pak Ilham. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Pak. Kebetulan saya sedang ada proyek pengadaan buku Yasin Pak. Iya. Dengan melihat hasil cetakan punya Pak Hasim, jadi saya tertarik untuk memesannya Pak. Kira-kira Bapak sanggup untuk mencetakkan 100.000 buku Yasin ini Pak? Alhamdulillah. 100.000 buku Yasin Pak? Iya. Alhamdulillah. Tapi kapan dipakainya Pak? Masalahnya ini harus selesai dalam waktu 2 minggu Pak. Kira-kira Bapak sanggup? 100.000 buku Yasin harus selesai 2 minggu. Iya Pak. Sebentar ya Pak. Iya. Maaf Pak, kayaknya nggak mungkin ya Pak. Saya takut cetakan buku saya itu jelek. Jadi saya nggak sanggup Pak. Beneran Pak nggak sanggup? Iya Pak. Sebentar. Pak Tua. Kok lu bilang sanggup sih? Jangan ditolak, ini proyek gede. Kalau lu nggak sanggup, biar gue yang lakuin. Pak, permisi, saya Arman, anaknya Pak. Saya Ilham. Ya, kalau 100.000 dalam waktu 2 minggu, dengan bantuan saya, kami rasa kami mampu Pak. Oh. Tapi saya butuh DP-nya dulu, karena bahan kertas kan mahal. Oh, tenang, sudah saya siapkan. Kebetulan memang saya sekalian saya bawa. Ini DP-nya. Ya. Bagaimana Pak? Sanggup dalam waktu 2 minggu? Sanggup. Ya. Baik Pak, terima kasih. Saya tunggu ya Pak kabarnya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi apa kamu sanggup? Udah lu tenang aja, sanggup. Segini ditolak. Udah. Alhamdulillah ya Pak, kita bisa dapat orderan sebanyak itu. Tapi Bu, menjaga kepercayaan itu lebih berat. Apalagi harus mencetak buku Yasin sebanyak 100.000 eksemplar selama waktu 2 minggu. Pak Tua, mungkin buat lo 100.000 itu berat ya. Tapi gue masih muda. Gue yakin gue bisa. Arman, kamu tuh nggak boleh bicara takabur seperti itu, Nak. Mungkin kamu bisa bicara seperti itu, tapi kalau Allah berkehendak lain bagaimana? Jadi lu berdua ngeremehin gue? Oh, oke. Lihat aja nanti ya. Gue bisa bikin 100.000 itu tanpa bantuan lo, Pak Tua. Gue butuh duit ini untuk menikah, ya. Gak usah sok-sokan nolak rezeki kayak gini. Astagfirullahaladzim. Orang proyek itu minta bukunya selesai selama 2 minggu. Dengan buku bekas ini nggak nyampe 2 minggu juga udah selesai. Gue
untung banyak. Tinggal ganti aja sampulnya. Jadi deh. Oke, ini benar. Astagfirullahaladzim. Jadi begini cara kerja kamu, Arman. Tega banget kamu. Pak Tua, berisik ya? Nggak tahu orang lagi kerja apa? Kamu harus mencetak buku baru sesuai pesanan. Buku Yasin itu isinya ayat Al-Quran dan doa-doa pilihan untuk tujuan mulia. Tega kamu, Arman. Istighfar, nak. Pak Tua, nggak usah ikut campur. Lu sendiri aja. Bikin maju percetakan kita juga enggak. Kerjaan lu tuh cuma sakit-sakitan. Mati juga. Bapak memang nggak terlalu mengejar keuntungan, Arman. Bapak hanya mengejar kualitas dan kepercayaan. Pak, ingat ya. Usaha percetakan kita ini harus untung. Namanya juga usaha. Kita bukan yayasan. Arman, kamu nggak boleh bicara kasar sama bapak kamu. Gimana pun dia ini orang tua kamu, nak. Udah deh. Dengar, nak. Rezeki itu biar kata sedikit, yang penting berkah. Dan kamu harus tahu, membuat buku Yasin itu sama dengan mendukung ibadah agama. Jadi kamu harus melakukannya dengan cara halal dan benar. Pak, Bu. Lu berdua diem ya. Buku Yasin itu di mana-mana isinya semuanya sama. Apa bedanya apa coba? Nggak ada kan? Tapi kalau tahu begini Pak Ilham pasti kecewa. Buku Yasin itu isinya sudah jelek, nak. Sudah lama. Dan kebanyakan isinya salah cetak. Lu takut sama Pak Ilham? Hah? Kalau lu takut biar gua aja yang ngadepin. Tenang aja. Ribet banget sih. Tuh kan. Gara-gara lu berdua, gua jadi lupa janjian sama Neta. Bentar lagi dia datang pasti. Hai sayang. Halo calon istriku yang cantik sekali. Kalau kamu udah panggil aku calon istri, berarti kamu udah siap dong kasih aku mas kawin, cincin berlian, dan perhiasan mahal lainnya. Kamu tenang aja. Jangankan cincin berlian. Sebongkah berlian kalau kamu mau aku beliin. Berarti kamu bisa dong bikin pernikahan yang mewah banget kayak artis-artis terkenal gitu. Pernikahan yang megah? Ya pasti bisa dong. Buat kamu apa sih yang enggak? Nih, kamu lihat. Apaan sih? Banyak banget sayang. Kamu dapat dari mana? Kamu nggak perlu tahu aku dapat dari mana. Yang jelas dengan uang sebanyak itu, kita bisa bikin pesta mewah, meriah. Dan kalau perlu, kita undang penyanyi yang terkenal. Dan juga artis-artis ibu kota gimana? Ih, kamu hebat banget. Ya, aku gitu. Aku kan lakuin untuk kamu, sayang. Ya. Janji ya? Janji dong. Pokoknya pesta kita harus mewah. Ya? Ya. Kamu tenang aja. Ini baru. Nah, Arman, bukannya bapak mau ikut campur, tapi nggak usahlah pesta mewah-mewah. Sederhana aja, yang penting berkah. Sebentar ya. Aku harus ngomong sesuatu dulu. Tua. Lu nggak usah ikut campur, ya. Lu nggak usah ngatur-ngatur pernikahan gua sama Neta. Neta itu anak orang kaya. Gak mungkin gue bikin pernikahan yang kecil. Ya harus mewah lah. Tapi kamu dapat uang dari mana untuk pesta semewah itu? Urusan uang, itu urusan gua. Lu nggak usah ikut campur. Yang pasti, dari proyek Yasinnya Pak Ilham, gua akan dapat uang banyak. Dan tugas lo adalah kumpulin buku Yasin bekas sebanyak-banyaknya ya. Supaya gua untung besar. Astagfirullahaladzim. Itu namanya korupsi, nak. Istighfar, istighfar. Siapa yang korupsi? Gua nggak korupsi. Gua usaha, gua kerja. Itu namanya usaha.
Astagfirullahaladzim. Arman, kamu itu kenapa sih? Bapak kamu apain, nak? Nggak gua apa-apain. Ini orang tua aja emang udah mau mati. Udahlah. Lagian kalian berdua nggak usah ikut campur. Yuk, masuk. Udah masuk. Maaf ya. Kelakuan bapakku tadi. Kamu tenang aja. Pesta kita tetap jadi kok. Ya, dia orang tua. Udah tua sakit-sakitan, gak usah didengerin. Tapi aku maunya tetap pernikahan yang mewah ya. Di gedung gede. Oh iya. Kalau perlu nggak usah di gedung. Gimana kalau kita sewa Monas? Ya. Kamu beneran loh ya. Aku nggak mau pernikahan sederhana kayak kata bapak kamu tadi. Gak level. Tenang aja. Semua udah kurus ya. Ini Pak, 100.000 Yasin pesanan Bapak. Ya, saya lihat ya. Ya, silakan Pak. Luarnya sih bagus. Ini tapi kok lemnya kok lepas begini dan kertasnya pun jelek semua. Jangan-jangan ini bekas ya, Mas? Masa sih Pak? Kualitas buku ini tidak memenuhi standar. Dan kertasnya pun jelek. Pak Ilham, maafkan saya ya Pak. Saya ini lagi sakit, jadi saya nggak bisa mengawasi pembuatannya Pak. Nah, ini nih, lu gimana sih Pak? Kan lu yang bikin buku Yasin ini. Jelek kayak gini sih bikin malu. Ya Allah, tega sekali anakku melempar kesalahannya padaku. Saya nggak mau tahu, Pak. Saya minta buku-buku saya semuanya dengan kualitas yang bagus. Dan memenuhi standar. Kalau tidak, kembalikan uang saya. Sebentar, lihat kan? Hah? Gara-gara bapak nih semuanya, gara-gara lo semuanya. Ya. Gara-gara lo suka ikut campur, jadi gagal semuanya. Orang bukan yang ngebantuin, malah ngerecokin. Lihat tuh semuanya. Pak Hasim, sekali lagi ya. Besok saya minta semuanya untuk diselesaikan. Kalau tidak, saya akan bawa ke jalur hukum. Ingat itu, Pak Hasim. Ya. Iya, Pak. Saya melihat sekali dan saya cek. Hasil kualitasnya jelek sekali, Pak. Baik, Pak. Saya akan cek langsung. Pak Ilham, Pak Ilham jangan marah dulu ya Pak. Saya bisa jelaskan semuanya ini Pak. Pak, Bapak tuh jangan lepas tanggung jawab, ya. Bapak harus tanggung jawab itu buku-buku. Begini Pak Hasim, saya sudah percaya sama Bapak. Tapi hasilnya mengecewakan sekali. Jangan-jangan dengan semua yang sudah Bapak kerjakan ini, jangan-jangan Bapak korupsi. Astagfirullahaladzim Pak Ilham. Sedikit pun Pak, saya nggak berniat untuk korupsi Pak. Kalau tidak korupsi, oke. Bapak selesaikan, pertanggungjawabkan semua hasil yang Bapak buat. Saya tunggu hasilnya. Baik Pak, terima kasih. Pak Tua, lihat kan? Ini akibat gara-gara lu suka ikut campur urusan gua. Sekarang tuh, lu urus tuh, lu benerin buku-bukunya si Ilham. Karena uangnya sudah gue pakai untuk biaya nikah. Ngerti lu? Kamu. Bapak! La ilaha illallah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Arman, kamu keterlaluan. Kamu berbuat apa sama Bapak? Kamu bersalah, Nak. Ini semua salah kamu. Salah gua.
Hah? Bu, nggak usah lebay deh. Ini orang tua emang udah harusnya mati. Kalau dia nggak mati, ibu tahu? Hah? Lo tahu nggak? Dia bakalan dipenjara karena kasus korupsi Yasin. Ya mendingan mati lah. Astagfirullahaladzim, Arman. Arman, bapak kamu tidak bersalah, nak. Tiap kali dia ikut campur urusan gua, gak bersalah. Sama juga kayak lo. Seorang tua. Mati ya mati aja. Saya ikut berduka atas meninggalnya bapak kamu. Terima kasih Pak Ilham. Tapi menurut saya wajar saja bapak saya ini meninggal. Beliau merasa bersalah karena proyek buku ini, Pak. Padahal saya sudah bilang sama beliau untuk jangan korupsi. Tapi beliau malah ngeyel. Kok? Loh, Mas Arman. Buku Yasin ini kok terbuka sendiri? Saya juga nggak tahu, Pak. Mungkin ada angin atau... Niscaya kamu pasti akan mendapatkan siksa yang pedih dan... Pak, Bapak nggak usah baca ayat itu. Lebih baik Bapak cabut saja kasus buku Yasin ini, Pak. Karena Bapak saya selaku penanggung jawab pengadaan buku ini sudah meninggal. Iya, Mas Arman. Saya akan mencoba bicarakan masalah ini dengan sana. Dan juga saya akan mencoba mencari pengganti percetakan Yasin. Lagi pula dalam suasana berkabung seperti ini kan juga nggak mungkin Mas Arman dibebani dengan masalah ini. Betul, Pak. Karena saya tidak mungkin bisa bekerja tanpa ayah saya. Aman deh gua. Gak mungkin kan gue di penjara. Bapak yang tenang ya di sana, Pak. Semoga dosa Bapak diampuni sama Allah dan dibukakan pintu surga buat Bapak. Ibu sudah ikhlas, Pak. Mari semuanya kita mendoakan almarhum Bapak Hasim. Kita mengenal beliau sebagai orang yang baik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal ibadahnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arham hurbatahu wa asil wahdatahu wa anis ahsyatahu wa amin ro'atahu wa askin ilaihi min rahmatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Ini buku Yasin, tolong dibacakan dan didoakan Bapak saya ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok buku Yasin seperti ini sih? Iya nih, nggak ada fotonya. Wah, ini mah jangan-jangan buku Yasin bekas, Bapak. Iya, jangan-jangan buku Yasin bekas hasil korupsi. Iya kali. Ayo Mas Arman, kita baca Yasin sama-sama. Kamu duluan saja, saya nanti belakangan. Lagi pula saya tidak bisa baca tulisan Arab. Silakan. Permisi, Mas. Apaan tuh ya? Perasaan gua doang kali. Bulu gua udah berdiri. Arman. Ibu, bikin kaget aja sih. Kamu itu kenapa, Nak? Ibu itu nyariin kamu. Kenapa sementara semua orang baca surat Yasin buat almarhum, kamu malah di sini?
Kamu itu malu-maluin ibu, Nak. Malu-maluin gimana? Lagian udah banyak orang kok yang bacain. Gua tuh ada janji sama Neta nanti. Maluin. Alah, Pak. Pakai ganti gigi segala. Muka tuh diganti. baru betulin gigi. Alah, dasar orang kaya kolot. Aduh, astagfirullahalazim. Hah, Parata, ente nimpuk aneh. Saya cuma mau buang itu doang, Mak, ke situ. Aduh, Buang Mak. apa kena kepala gue, buang lagi. Saya nggak sengaja, Mak. Nggak sengaja gimana lu, Rete, keterlaluan banget lu, orang tua lu, gembel kayak ginian. Saya nggak tahu ada Mak di situ, Mak. Sumpah, aku nggak sengaja. Aku nggak tahu, Mak. Jangan bilang nggak tahu. Orang ketahuan gue lagi berdiri di situ. Emang saya nggak masuk, Mak. Lempar Mak kok. Saya cuma buang kayu itu aja. Awas lu sekali-sekali lagi lu ya. Gua gebok bolak-balik gagu lu. Tungguin. Gak kerasa ya, udah hampir 40 hariannya almarhumah tante kamu. Iya tante, kadang kalau misalnya ingat kayaknya masih suka sedih. Soalnya almarhumah tante Mila itu adiknya mama yang paling sayang banget sama Kania. Terus juga yang paling deket banget sama Kania dari Kania kecil tante. Jelas aja deket, sayang, dibeliin tas terus tante. Rasti, udah lama dinas di luar negeri, balik-balik tetep aja sama kelakuannya. Iya dong. Tetep suka ngeledekin, ngegodain Kania nih. Kamu dinas di luar negeri? Dong. Gimana pengalaman di luar negeri, seru nggak? Capek tante. Capek? Soalnya Rasti kan harus ngomong bahasa Inggris terus. Oh. Tapi seru banget. Orang Kania aja kepengen banget ngikut. Ini kan dilarang tuh, dilarang tuh. Capek ya, pasti sama Adam. Sama kantor. Sama kantornya, kantor papanya. Ngomong nanti pas tahlilan tante kamu, tante sama Adam disempetin dateng deh. Alhamdulillah, tante semoga nggak ada halangan apa-apa ya. Amin. Biar tante, Adam, Sista semuanya bisa datang ke acara 40 harian almarhumah tante Mila. Oh, baru keinget tante, sama ini tante, Kania itu pengen cari tempat percetakan buku Yasin yang jadinya cepat, tapi yang tetap bagus juga. Di mana ya, Tan? Oh ya udah itu di tempat percetakannya Pak Hasim, itu cetakannya hasilnya bagus banget loh. Loh, Mah, Pak Hasim kan udah meninggal. Iya, maksud Mama meskipun Pak Hasimnya udah meninggal, tapi usaha percetakannya kan tetap dipegang sama anaknya si Arman. Dan dia juga pasti bisa bikin buku Yasin yang bagus. Oh gitu, ya udah deh besok Kania kesana deh, Tan. Kamu tenang aja, nanti aku yang nganter. Bener ya? Tuh, ada yang nganterin. Gua disuruh baca Yasin. Ngapain? Orang mati ya udah mati aja. Ada hubungannya sama orang hidup. Aneh banget. Mendingan gue nungguin Neta. Lu kan udah mati. Pergi lo. Pergi. Pergi lo. Apaan sih kamu malah ngusir-ngusir aku? Kamu kenapa? Tadi aku lihat. Lihat apa? Enggak apa-apa. Kamu kenapa sih jadi aneh banget? Lagi kecapean aja mungkin. Toprak. Astagfirullahaladzim, Bang. Kenapa sih gua gerobak yang ngelamun baik? Lu. Gua. Kalau abang ketabrak gimana? Buset, dia ngotot. Lu yang pengen nabrak gua. Gua kan jalan ke sono. Saya mau belok ke sono, abang kesini kemari saya jadinya. Secara sejarah, kalau lu mau beloknya ke sono, tinggal merentung. Ini ngapa lu kemari? Emang aja lu degenit sama gua. Abang, saya lihat ngelamun bawa jalannya. Ada apa? Lagi ada masalah.
Abang emang nggak terlepas dari masalah. Waduh, ada apa ini di jalan pada ngobrol begini? Udah bang, cerita baik. Iya, ada apa? Ada kita berdua nih. Emang bener lu bisa bantu gua? Apa aja bang, saya bisa bantu abang. Kalau emang lu udah mau bantu gua, Iya. ini pas banget. Emang buat gua lagi kesusahan. Jadi gua ada masalah sama Bopak. Masalah Bang Bopak. Yesterday. Ya bang, minta maaf aja dateng. Apa dipikirin? Iya. Gua udah minta maaf. Tapi dia nggak terima. Masalahnya emang apa sih? Apa segitunya? Jadi masalahnya gigi emasnya itu ngilang sama gua. Gigi emas hilang. Gimana? Ya udah. Cuman kan masalahnya gua nggak bisa bayar. Oh jadi Bang Bopak minta digantiin tuh gigi emasnya? Ya kan lu udah janji sama gua. Iya. Mau bantu apa adanya. Pasti bang. Iya, Bang. Ya udah kalau begitu, makasih banget. Apa ini? Lah patungan. Hah? Kok patungan? Iya, kok patungan? Tadi lu bilang katanya mau bantu. Bang, bantu apa dulu? Bantu apa? Saya bantu dengerin masalah abang. Terus saya bantuin dulu ada. Iya, sama. Emil juga. Lu gua copot, lu gua kelet. Dari tadi lu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas Arman? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mau bikin undangan pernikahan ya? Ya Allah, Mas. Oh, enggak, belum. Ini kan dia mau pesan Yasin buat tantenya. Oh, kebetulan ini dia. Ada contohnya, silahkan dipilih. Ini bagus ya? Boleh. Mas, saya mau yang ini ya mas? Oh, yang ini? Iya. Ya udah kalau gitu saya bikinin notanya dulu tapi DP-nya 2 juta, Mbak. Oh 2 juta? Iya. Ini mas 2 juta ya? Oke. Terima kasih. Bikinin yang bagus ya mas? Soalnya nih Yasinnya buat almarhumah tante saya. Pokoknya tenang aja. Kalau sama saya ada harga, ada rupa. Ya udah Mas Arman, kalau begitu kami permisi dulu ya. Oh iya. Sebentar. Ini notanya nanti tinggal di... Makasih ya mas. Ya. Masih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dang. Makasih ya. Mas, kamu tuh gimana sih? Harusnya kamu kasih harga yang lebih tinggi. Kalau kayak gini mah dapat untung. Lagian juga tadi cewek kelihatan banget orang kayanya. Sayang. Hei, kamu tenang aja. Aku masih punya akal. Yang pasti aku bakal dapat untung gede dari sini, ya. Yang penting kita berdoa supaya pesanan buku Yasin kamu hasilnya bagus. Amin, tapi emang harusnya bagus sih. Kan aku udah janji sama keluarga almarhumah Tante Mila. Malu lah aku kalau misalnya hasilnya jelek. Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Kenapa, Ras? Mau tau nggak? Tadi pas lagi jalan ke sini, Rasti ngeliat, nih, tada, WOD printing. Buat Yasin sama undangan nih. Mau pesan nggak? Kan lumayan. Bukan dari kemarin, Ras. Rasti, lo tuh telat banget sih, Ras. Gue itu udah pesen buku Yasin di Haji Hasim, iya bener, Haji Hasim. Ya udah kalau gitu undangannya aja. Ya nggak ada. Undangan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, Sista. Ketawanya asik banget. Pakai kedengaran di jalan. Kenapa sih? Halo. Sista. Masya Allah, Sista. Ini kamu kenapa sih kok ketawa bisa sampai ngakak banget begini sih? Tadi ada yang nyariin mama. Siapa? Kok bisa ketawa begini badut? Om Bopak. Kenapa? Udah biasa kan kita. Ya. Kenapa sih kok ketawa begitu? Ini beda banget. Ini beda. Bedanya apa? Aduh, Kenapa? mau nangis. Bedanya, tar dulu. Ya ampun Sista, kamu itu lagi hamil. Aduh, jangan ketawa ngakak banget gitu. Aduh, amit. Kenapa sih kok amit-amit? Dia pakai gigi tonggos. Masya Allah. Yang benar.
Gigian. Gigi palsu. Enggak, pertanyaannya tambah keren atau tambah ganteng atau tambah Pokoknya tambah amit-amit deh. Amit-amit ya, amit-amit ya. Kamu kan lagi hamil ya, amit-amit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Arman? Mas, kita mau nanyain pesanan Yasin kemarin udah jadi apa belum? Oh, yang kemarin. Bentar ya. Alhamdulillah. Cepet juga ya. Ya, ini dia. Dan ini contohnya. Loh, kok foto tante aku ditempel sama foto orang lain sih, Dam? Ini tuh jelek, gak sesuai pesanan. Kok gitu sih, Mas? Mbak, jelek gimana sih? Kalau jelek kan tinggal saya rapiin. Sembarangan banget kalau ngomong. Tapi nggak bisa gini Mas Arman. Artinya Mas Arman nggak jujur. Mas Arman nggak bikin buku Yasin sesuai pesanan kita. Ini kan bekas orang lain, Mas. Dam. Belasan tahun ya gue bikin Yasin, gak usah sosok ngajarin gue deh. Sok tahu banget lu jadi orang. Lagian beli cuma segini aja pengen bagus. Nih. Masih kurang juga. Ntar gue rapiin nih. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Salam. Doang juga. Arman, Ibu kan udah bilang berkali-kali sama kamu itu jangan pakai buku Yasin bekas. Kan jadinya pelanggan pada kabur. Bu, udah deh lu gak usah ngatur gua, ya. Jangan berisik. Kalau pelanggan ini kecewa dan kabur, tenang aja. Emang ibu pikir yang mati itu cuma tantenya Kania aja? Besok ada lagi yang mati, besok ada lagi yang mati. Ya tenang aja, ntar gue juga dapet pelanggan, ngerti? Tapi Arman... Udahlah, ya. Ini tuh urusan gue. Lo gak usah ikut campur. Mendingan lu banyak-banyakin zikir. Daripada lu buru-buru nyusul bapak nanti. Mau? Astagfirullahaladzim. Kamu tega bicara seperti itu sama ibu. Kamu benar-benar keterlaluan. Lagian gue tuh butuh uang banyak, Bu. Untuk nikah sama Neta. Kalau orderan gue yang udah masuk ini selesai, gue bisa dapat uang banyak. Dan gue bisa nikah sama Neta. Ya ampun. Kok jadi begini sih? Ih, biasa banget. Udah di Kania, di tempat saudaranya Rasti aja. Murah tapi kualitasnya bagus. Ini kan, ya ampun, males banget ngeliatnya. Wajar aja mah kalau Kania kecewa, hasilnya begini. Mama nggak habis pikir, Dam. Kok bisa-bisanya si Arman tuh bikinnya kayak asal-asalan gini sih? Ya biasalah Tante. Namanya juga bisnis cari untung gede. Makanya pelanggannya yang buntung. Ini tuh namanya korupsi tuh nggak sih? Rasti tuh ya suka nggak ngerti deh sama manusia-manusia di zaman 2017 ini. Makin lama makin nggak takut dosa gitu. Iya juga sih ya. Kayaknya tuh Arman mau cari untung gede banget gitu ya. Sampai kayak gini banget. Mah, nggak boleh suzon. Ternyata Pak Hasim mengalami serangan jantung akibat anaknya korupsi proyek buku Yasin. Astagfirullahaladzim. Dan anaknya itu melimpahkan kesalahannya ke Pak Hasim. Arman tuh tega banget sih. Demi dapat uang banyak dia tega kayak gini sama orang tuanya sendiri. Mas Arman mungkin lupa. Segala sesuatu kan harus ada ridho dari orang tua. Supaya Allah SWT juga meridhoi. Tapi... Allah, aku juga berjalan. Ya udahlah ya. Mendingan sekarang kita doain aja Arman supaya bisa kembali ke jalan Allah. Supaya bisa berbuat yang baik lagi, benar lagi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini apa-apaan sih? Gua aja. Bu, berhenti nggak bajunya? Astagfirullahaladzim, Arman. Ibu ini lagi ngirim doa yang baik buat bapak kamu, nak. Supaya bapak kamu tenang. Kamu kenapa ngelarang sih? Alah, udahlah. Lu berhenti aja baca Yasin ya.
Kuping gua sakit denger lu ngaji. Arman, istighfar. Istighfar. Mungkin kamu sudah lupa sama ayat suci Al-Quran. Sampai kamu bilang kuping kamu sakit dengan ibu ngaji. Astagfirullah kamu. Oh, jadi ibu sengaja, ah? Mau bikin kuping gua jadi tambah sakit, gitu? Biar tuli aja sekalian, gitu? Ya? Arman, kamu dengar ya? Yasin itu bagian dari Al-Quran. Kamu gak bagus bicara seperti itu. Tidak sopan. Yang jelas, lu jangan ngaji di sini, ya? Ganggu aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Daus, saya baru datang juga main tinggalin aja. Ya ngobrol dulu ke apa kah? Lu mainin bopak nih. Giginya lucu. Tepalnya. Itu kan bopak. Pak! Bapak! Pak! Saya cuma ngejar bopak. Jangan ngalangin ya. Saya cuma ngejar bopak. Udah selesai aja ya. Akhirnya bisa tidur juga. Perasaan gua aja kali ya. Sepi banget sih. Ini nggak ada yang mau bikin undangan apa? Ku Yasin kek. Kenapa usaha gue jadi kering gini ya? Pak Iskandar. Pak. Pak Iskandar. Apa kabar, Pak? Baik. Pak, adik Bapak kan baru meninggal. Bapak nggak mau bikin Yasin? Tenang aja, Pak. Saya kasih harga teman. Pasti murah. Nih contohnya nih. Gimana, Pak? Oh, bagus, Pak. Tapi Nak Arman kayaknya agak kemahalan harganya. Kemahalan? Pak, kalau cetak di sini emang kemahalan dikit. Tapi itu kan karena kualitasnya bagus, Pak. Kalau Bapak cari di tempat lain, kualitasnya jelek, Pak. Bagusan di sini gimana, ya? Banyak orang yang bilang kalau cetak Pak Arman kurang bagus. Jelek kayak buku bekas kayak gitu. Maaf Pak Arman, saya mau cari cetakan yang lain aja. Terima kasih. Ya udah sana. Lah, mau nyetak murah aja belagu lu. Hilang lagi deh. Arman, itu karena kamu sudah merusak kepercayaan pelanggan yang diberikan sama kamu, Nak. Jadi mereka nggak mau lagi nyetak di sini. Lu ngomong apa sih? Hah? Lu ngomong apa? Nggak usah ngajarin gua deh masalah usaha. Ya? Pakai nyumpain anaknya lagi. Orang tua tuh doain anaknya supaya usahanya tuh jadi berkembang. Bukan malah didoain supaya hancur. Orang tua macam... Astagfirullahaladzim, Arman. Ibu itu selalu doain kamu, Nak. Ibu pengen usaha kamu itu berkembang. Ibu pengen kamu itu sukses. Tapi ibu gak mau. Kalau kamu kerja itu gak bener, gak halal. Kamu mengkhianati pelanggan seperti itu, ibu gak mau. Bu, diam. Bu, jangan mentang-mentang cuman ibu aja yang berdoa. Saya juga bisa berdoa. Saya doain semoga foto ibu ada di buku Yasin ini. Amin. Pegang. Arman. Nangis.
Nangis terus. Lu tuh lama-lama kayak bapak ya. Bisanya cuma nangis, terus ngomel, terus pidato, gitu. Arman, Ibu cuma ingin ngingetin kamu, nak. Supaya kamu gak salah jalan. Ibu ingin kamu berbisnis dengan cara yang benar, cara yang halal, cara yang diridhoi sama Allah. Ibu sudah janji sama bapak kamu, nak. Oh, sudah janji. Kalau begitu, mulai sekarang lu janji sama gua untuk nggak ganggu hidup gua. Bisa? Bisa nggak? Nggak mungkin, nak. Mungkin. Mana ada ibu yang ingin anaknya berjalan di jalan yang salah? Nggak ada. Semua ibu ingin anaknya berbuat benar. Gua nggak peduli. Ya, sekarang semuanya udah kacau. Usaha gua udah sepi. Lu lihat kan, ya? Bisa-bisa gua nggak jadi nikah sama Neta. Bakar. Kamu keterlaluan, Arman. Keterlaluan. Yasin itu yang keterlaluan. Ini apa lagi? Hah? Dipikir gue takut? Ingat ya, gue nggak pernah takut sama lo, Pak. Ayo, munculin sini, muncul. Oh, ini. Yasin lo yang lo bangga-banggain itu, Pak. Ntar lagi akan gue bakar semuanya. Supaya lo nggak bisa gangguin gue lagi. Ya. Ya. Lihat ya. Lihat. Apaan sih? Pakai dari sini. Yang lagi tuh. Tuh. Suara apaan? Bunyi apaan nih? Arman, ada apa, nak? Hantu bapak ngeganggu gua terus. Ini gara-gara lu nih. Bacain bapak Yasin terus. Oh, jangan-jangan lu ngedoain supaya bapak ngejemput gua. Ya, gitu ya? Astagfirullahaladzim, Arman. Mana ada orang tua yang mendoakan anaknya untuk celaka. Tobat kamu, nak, tobat. Gua gak mau ngeliat lu di sini lagi. Pergi lu, pergi, Arman, pergi. Kamu tega ngusir ibu? Udah amat. Gua gak mau ngeliat lu di sini lagi. Orang tua sama aja, sok suci. Astagfirullah. Bunda, pergi. Arman, pergi. Ini apaan sih, isinya berat banget. Gua akan bakar semua barang-barang lo, ya. Kebanggaan lo ini akan gua bakar, gua habisin supaya lo nggak bisa gangguin gua lagi, ya. Awas lo. Takut kan lo sama gua? Iya kan? Bakar semuanya. saya sedih, Bu Rati. Semenjak suami saya meninggal, Arman gak nurut sama saya. Sebentar-sebentar dia marah-marah sama saya. Ya, kita sebagai orang tua gak boleh putus asa untuk selalu membimbing anak kita, Bu Halimah. Kita doakan dia terus dan selalu dibimbing supaya tetap berada di jalan Allah. Iya, Bu Rati. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan setelah gue bakar buku-buku ini, hidup gue jadi lebih tenang. Kok malah mati?
Kasihan Bu Halimah ya. Baru ditinggal meninggal sama suaminya, sekarang anaknya. Iya Mas Gun, kasihan banget Bu Halimah. Jadi sendirian sekarang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rati. Waalaikumsalam Pak RT, Bang Bapak. Adam, Neng, ini mau kemana? Mau tahlilan di rumahnya Bu Halimah, Bu Pak PT. Oh, gitu. Kalau Bapak memang terbiasa tahlilan, gimana kalau Bapak gak ikut? Tak dulu. Nggak itu ngapain tuh ikut-ikut? Loh, Pak RT, itu tahlilan kan kita dapat ibadahnya juga mendoakan orang yang meninggal. Pahalanya kita dapat juga. Dinasehatin tuh. Ya udah saya ikutan juga ya, tahlilan ya. Aku juga ya. Kalau mau ikutan udah bawa buku Yasin. Kan biasa kan di sana disiapin. Benar. Kita semua bawa sendiri-sendiri ya. Iya. Tuh, semua bawa. Tuh. Gimana sih Pak RT, Bang Bapak? Bawa lebih bagus. Mana? Beli toko aja kita beli toko. Saya beli dulu ya, Neng ya. Ah, kelamaan deh, kelamaan. Gimana sih? Enggak, deket kok situ. Di masjid situ ada yang jual tuh. Kita mendingan ngambil di rumah aja. Tuh kan Adam udah ngajakin Musri pergi, terlambat nih. Pamit dulu ya. Assalamualaikum Pak RT, Bang Bapak. Assalamualaikum. Tungguin ya. Saya beli dulu ya. Ini gara-gara Mas Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Ya Allah. Ya Allah. Mbak, was. Ya Allah, Mbak mohon ya Allah. Ampuni dosa anak hamba ya Allah. Ampuni dosa anak hamba yang sudah berjalan di atas jalan yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Hamba mohon. Astagfirullahaladzim. Ya udah Dam, kalau gitu kita lanjut bacanya ya. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Aduh, saya terlambat nih mau tahlilan. Siapa tuh? Jangan. Gak ada. Kayaknya di belakang. Ada. Hapus banget saya gitu, Bang. Oh. Ampun juga mantap ya Ki Jono. Pokoknya ini yang bisa bikin kita kaya. No, kamu pakai ilmu sesat untuk mendapatkan kekayaan. Istighfar, No. Istighfar. Hah? Gelang gue kemana ya? Sial deh. Gara-gara gelang gue hilang, gue jadi susah. Mas gue berkurang. Pokoknya gue harus gendap dengan malam ini. Supaya emasnya dia itu semua buat gue. Berhasil. Aduh, saya mau dong semua perhiasan yang ada di tubuh buat saya. Ayo Bu. Wah, banyak. Ini bisa bikin kita kaya. No, istighfar, No. No, ini musrik. Ini
musik dong. Ini kenapa di belakang? Gak mungkin. Ini siapa di belakang? Ini siapa? Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar. Noma, kamu gak apa-apa sayang. Noma.